berbahagia, Bapak Mama Saksi, orang tua, kedua rukun keluarga besar yang turut berbahagia, para pastor, para suster, Bapak Mama, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Sebelum memulai renunganku ini, saya ingin bertanya kepada Una dan Johan. Saya mohon untuk berdiri sejenak. Sebelum Anda memutuskan untuk masuk dalam rumah tangga perkawinan pada hari ini, berapa lama usia pacarannya? 2 tahun. Benar tidak ya, Pak? Betul. Dalam rentang waktu demikian, apakah Anda pernah mengalami konflik atau tidak? Lurus-lurus saja. Pernah mengalami konflik. Seperti apa konfliknya? Saya jawab karena mungkin salah paham. Karena namanya baru pacaran, salah paham itu pacaran. Jangan mungkin ini sebuah pasti yang Anda pernah salah paham. Kalau mungkin berarti bisa saja ya, bisa jadi tidak. Baik, apa kiatnya sehingga Anda bisa rukun kembali dan bertahan sampai dengan hari ini? Kira-kira setelah alami konflik masalah, lalu kemudian kiatnya bagaimana sehingga hari ini Anda bisa memutuskan seperti begini yang kami bisa melihat? Baik, kami kembali mengenai refleksi diri masing-masing dan memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Terima kasih, Una jadi pendiam di hadapan saya. Anak-anak ini pada dia. Silakan lagi. Baik, Bapak Mama, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Konflik itu terus ada sepanjang sejarah kehidupan kita manusia. Dan konflik itu bisa saja melunturkan cinta dan kesetiaan dalam kehidupan sebuah rumah tangga perkawinan. Karena itu apabila Yohan dan Ona tak menyadari akan situasi ini, maka bisa saja orang mengalami rumah tangga retak. Pasangan suami bisa ranjang, bisa kebos sampai dengan bisa cerai sungguhan. Kenyataan demikian di dalam yang kita lihat di tengah masyarakat kita masing-masing. Oleh karena itu berhadapan dengan situasi ini, kepada Anda berdua yang sebentar lagi akan menerima sakramen nikah suci, saya mengajak untuk boleh menggunakan kiat atau cara ini untuk bisa mencegah situasi dan keadaan yang sama bila suatu saat Anda mengalaminya. Pertama, sebagai pasangan suami istri Katolik, saya mengajak Ona dan Yohan mesti sadar dan tahu bahwa Anda sebagai suami istri Katolik dipanggil untuk saling mencintai. Bahwa sebagai citra Allah kita diciptakan untuk saling mencintai dan mengasihi. Karena itu sudah semestinya kebenaran ini disadari oleh Anda berdua yang ingin mempertahankan kesatuan hidup perkawinan Anda. Bahwa cinta kasih merupakan kebutuhan hidup manusia dan setiap orang perlu saling mencintai dan dicintai. Dengan kesadaran untuk saling mencintai tersebut, sebenarnya Anda berdua telah membentuk cinta kasih sakramental. Artinya, Allah menghendaki agar kehidupan suami istri, kehidupan Anda berdua yang dijalankan, mencerminkan dan mewartakan cinta kasih Allah sendiri. Ini ajaran Katolik, bukan ajaran saya, Patrios. Penginjil Yohanes menegaskan, hendaklah kamu saling mencintai seperti aku telah mencintai kamu. Injil tadi menegaskan itu, bukan saya yang menegaskan. Penegasan ini kalau sungguh dihayati oleh Anda berdua, niscaya sangat dijamin
keluarga Anda akan utuh bersatu selamanya. Pasti kami semua mengharapkan dan menginginkan demikian. Bapak, Mama, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, kiat yang kedua, yakni sebagai pasangan suami istri Katolik, kamu juga senantiasa harus terus memperkokoh kesatuan hidup yang sudah diikrarkan nanti atau dijanjikan pada hari ini lewat kesetiaan hidup yang dijalani. Kesetiaan hidup yang dijalani, bukan ketidaksetiaan. Keutuhan dan kesatuan hidup perkawinan yang tak terpisahkan ditegaskan oleh Yesus sendiri. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kitab suci menegaskannya. Itu berarti bila rumah tangga perkawinan kehilangan kesatuan, akibatnya sangat fatal. Perpecahan bahkan perceraian bisa saja terjadi dalam kehidupan rumah tangga Anda. Hal inilah menjadi momok yang disegani dan ditakuti oleh setiap keluarga, dan tentu kita semua tidak menghendaki demikian, dan Anda berdua Ona dan Yohanes tidak menghendaki. Maka terhadap hal ini kepada Anda berdua tetaplah disadari dan perlu yakin dan percaya semuanya akan dapat diatasi kalau Anda berdua selalu dan senantiasa ingat akan janji perkawinan yang hari ini, yakni saling mencintai dan menghormati sepanjang hidup, dan saling setia satu sama lain dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat. Jangan sampai nanti satu sudah stroke, lalu satunya tercari yang lain-lain, susah nanti. Apalagi katanya tentara itu banyak yang dari makan lalu di luar. Harap pernah ingat baik-baik. Juga makan jajan di luar. Harap Iwan tidak seperti yang dibilang oleh saya pada hari ini. Di sini mesti perlu diingat kesetiaan yang sesungguhnya baru tampak setelah terbukti Anda berdua tahan uji dan tahan banting menghadapi ujian dan salib kehidupan. Jangan sampai ada cekcok sedikit lalu kemudian lari ke orang tua masing-masing lalu cerita yang benar-benar saja, tidak kembali refleksi diri padahal sendiri buat kesalahan pada pasangan. Lalu kemudian kami keluarga juga serta mertanya menerima, lalu kemudian kami bilang anak mari datang tinggal di rumah saja, tinggalkan suami, tinggalkan istri, seperti itu. Benar atau tidak Bapak dan Mama yang sudah berkeluarga? Diam-diam saja dalam keadaan sedang terjadi seperti itu. Harap Dewa dan Ona tidak seperti itu. Kami keluarga tidak buat seperti itu. Bapak, Mama, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, kedua pihak di atas merupakan upaya insani yang masih perlu dilengkapi dengan aneka macam upaya insani lainnya. Namun sebagai orang beriman, saya mengajak kita sekalian, Anda berdua mesti perlu menambahkannya dengan upaya rohani, yakni menimba kekuatan hidup dari sumber kehidupan ilahi, yakni Tuhan sendiri melalui doa bersama di dalam rumah tangga Anda. Percayalah, solidaritas sejati antara anggota keluarga antara Anda sekalian akan sangat bersumber dari kehidupan rohani yang mendalam, yaitu relasi Anda berdua. Di sini cinta kasih suami istri Anda berdua dan kesetiaan Anda berdua akan diperteguh dan memperoleh kekuatannya lewat doa bersama yang menyatukan dan mendekatkan segenap anggota keluarga satu sama lain bila saatnya nanti Anda mendapat anak-anak nanti. Juga dalam doa bersama keluarga, segenap anggota keluarga boleh mendapatkan kesempatan untuk saling memaafkan bila sedang terganggu relasi. Inilah upaya angkuh yang mutlak diperlukan oleh setiap keluarga Katolik dan juga kita sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Dan saya sangat yakin tidak butuh biaya yang mahal. Itu masuk kamar, itu tidur. Maka sekiranya Ona dan Yohan bisa mencobanya, dan saya sangat yakin Tuhan pasti akan selalu bersama di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Ona dan Yohan yang berbahagia, Bapak, Mama, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus,
Kesetiaan untuk saling mencintai pasangan suami istri membutuhkan kebebasan hati dan itu pengorbanan yang tidak sedikit. Karena itu Tuhan sudah pergi jauh untuk tetap setia menunggu kapan Tuhan datang di rumah ini supaya kami secepatnya menikah. Ada cerita sedikit tentang Ona dan Tuhan. Beberapa bulan lalu, Yohan menyampaikan kepada saya, Pater, sepertinya agak berat ini situasinya. Lalu bagaimana? Kemudian dia diam saja dulu, Pater. Oke, dari kamu saja. Kami keluarga siap mendukung apa menjadi keputusan Anda. Anda sudah dewasa. Dan ternyata diam-diam Yohan kembali lagi ke Ona. Mungkin doa pernah terkuat mematahkan hati Yohan, sehingga akhirnya Yohan kembali menyampaikan kepada kami, Pater, kapan kita harus ke keluarganya Ona supaya kemudian kami bisa terus selanjutnya pekerjaan kami. Saya bilang, kapan terserah kami keluarga saya mendukung. Dan akhirnya pada hari ini semuanya terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Semoga Ona dan bahagia, Ona dan Yohan tetap bahagia. Doa kami sekalian menyertaimu, kiranya Tuhan selalu ada bersama dalam rumah tanggamu, sehingga apa yang menjadi impian dan harapan berdua bisa terjawab.